Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojosari Rejo, kami mengucapkan selamat beribadah. Dan marilah kita masuk dalam ibadah. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita lakukan peribadatan kita ini dengan litani yang sudah ada. Kita masuk dalam ibadah, panggilan ibadah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena begitu banyak berkat yang Tuhan curahkan, baik siang maupun malam, di saat tenang atau saat badai kehidupan menerpa, di laut dan di darat, serta di setiap musim kehidupan kita. Kami bersyukur untuk kebaikan yang telah Tuhan berikan dengan penuh kasih setiap waktu. Mari bersyukur dalam segala keadaan, karena Tuhan menjanjikan pemeliharaan di dalam cintanya yang kekal. Semua hal yang kami terima berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kami harapkan bersumber pada kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita pujikan kidung kontekstual 43 bait yang pertama dan kedua. Unduh, unduh. Unduh hari penuh syukur, semua puji Tuhan Maha Luhur, karena Aku berkat anugerah-Nya dicurahkan kepada umat-Nya. Besar tak terkatakan karunia, hidup kekal damai dan bahagia telah Kau beri, juga berkat rezeki tiap hari tak berhenti. Dimuliakanlah nama Tuhan yang besar selama-lamanya. Unduh-unduh hari penuh syukur, semua puji Tuhan Maha Luhur, karena Agung berkat anugerah-Nya dicurahkan kepada umat-Nya. Tuhan terima kasih, kami haturkan buat berkat-Mu. Kami bawa dan serahkan persembahan ke altar-Mu. Kuduskanlah tuh karya pelayanan dan kasih-Mu. Dimasyurkanlah nama Tuhan yang mulia selama-lamanya. Unduh-unduh hari penuh syukur, semua puji Tuhan Maha Luhur, karena Agung berkat anugerah-Nya
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan membangun peribadahan di dalam Hari Raya Persembahan atau Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2020. Dan marilah setiap kita saat ini menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita mengakui yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam votum dan salam secara litani. Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Bumi dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan bagi segala ciptaan. Kami dipelihara dengan rezeki dan kesehatan. Dalam segala berkat-berkat itu, kemuliaan Tuhan Sang Pencipta sungguh nyata. Dalam kebaktian ini, kami tunduk pada kemahakuasaan Allah Sang Pencipta yang memelihara kehidupan kami dengan rahmat dan kasih sayang-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih penyelamatan yang datangnya dari Yesus Kristus Sang Putra, turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini temanya adalah bersyukur dalam segala keadaan. Dan marilah bersama kita akan merespon tema ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari NKB 133 baitnya yang pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita sejenak merenung dan melihat akan keberadaan diri kita, bahwa kehidupan kita telah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Kehidupan kita telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Sudahkah kita senantiasa mensyukuri berkat Tuhan yang tidak terhingga itu? Ataukah kita melupakan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kita melupakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita justru menjadi ragu akan kasih Tuhan? Saudaraku, pada saat ini di dalam kesempatan kita membangun persekutuan, marilah kita datang menyadari, mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita mengambil waktu sejenak di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita masuk di dalam doa pribadi kita. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, di hadapan Tuhan. Kami menyadari akan keberadaan kami yang seringkali masih belum mampu untuk dapat mengucap syukur atas segala berkat, kebaikan, bahkan anugerah yang kami terima dalam kehidupan kami.
Seringkali kami bertindak, bersikap seenaknya saja. Kami melupakan Tuhan. Kami melupakan penyertaan Tuhan. Kami meragukan akan kasih-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ampunilah kami juga ketika perkataan kami melukai hati keluarga kami, sesama kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberikan anugerah pengampunan-Mu bagi setiap kami, sehingga kehidupan kami dilayakkan kembali, diperbaharui kembali di dalam terang kasih Tuhan, dan senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam kasih Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah saat ini kita bersama-sama akan menerima berita anugerah karena setiap kita telah mau mengakui kesalahan dosa kita dan Tuhan berkenan mengampuni kesalahan kita. Berita anugerah pada saat ini terambil di dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan saat ini marilah kita bersama memuji nama Tuhan dan mensyukuri akan anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, ketika kami bersama-sama di dalam membangun kebaktian minggu yang sekaligus merupakan hari raya persembahan ataupun unduh-unduh yang kedua di tahun 2020 ini, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan, agar setiap kami senantiasa memiliki kerinduan untuk terus melihat akan kebaikan dan bersyukur atas kasih Tuhan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga 13. Yang demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah
Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera yang akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah saat ini kita akan bersama memuji nama Tuhan dari NKB 117 baitnya yang pertama, Bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu semangat hatiku. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan? Saya berharap bahwa panjenengan semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam hati, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan, atau di GKJW kita sering mengenalnya dengan nama unduh-unduh. Kita lakukan Hari Raya Unduh-Unduh ini di periode yang kedua di tahun 2020. Dan tentu pada periode saat ini yang kedua diterangi oleh tema bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, ketika kita memperhatikan tema ini, bersyukur dalam segala keadaan, kira-kira yang menjadi pertanyaan bagi kita, mudah tidak? Saudaraku, kita tahu betul bahwa kehidupan kita, manusia, bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja. Kehidupan kita bukan hanya ketika dalam keadaan tenang saja. Kehidupan yang kita jalani juga bukan hanya lancar-lancar saja. Tetapi kehidupan kita silih berganti. Terkadang kita juga mengalami situasi yang sulit, yang membuat kita menjadi berat untuk melangkah dalam keseharian kita. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 pada saat ini, di mana segala sesuatu pada akhirnya menjadi sulit dan segala sesuatu pada akhirnya dibatasi gerak langkah kita. Tidak terkecuali Poro Adi Yuswo. Panjenengan saat ini merayakan Hari Raya Persembahan di rumah, yang biasanya ketika kita melihat tahun-tahun yang lalu, kita bersama-sama merayakan di gereja dan tanpa ada batasan-batasan seperti saat ini. Tetapi pada saat ini tentu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap panjenengan meskipun beribadah di rumah, panjenengan tetap bersemangat. Panjenengan tetap dapat menghayati cinta kasih Tuhan. Meskipun membangun peribadahan di rumah
Karena tentu semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biasanya ketika keadaan sulit itu datang dalam kehidupan kita, muncullah berbagai macam pertanyaan. Tidak terkecuali juga mungkin bagi para adiuswa. Dan tentu itu semua adalah hal yang wajar. Mungkin ada di antara panjenengan yang bertanya, aku ki wis tuwa, nyapa sih? Kok aku gak oleh ibadah nang gereja? Gak popo, aku lungguh paling buri. Yang penting aku maskeran. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kami juga berharap bahwa keadaan dapat cepat berpulih seperti sedia kala dan boleh bersama dengan panjenengan di dalam merayakan sukacita Hari Raya Persembahan saat. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang tidak mudah itu juga dialami oleh jemaat yang berada di Korintus. Sebab jemaat yang berada di Korintus ini adalah jemaat yang mudah sekali terpecah-pecah, mudah sekali terprovokasi. Mereka seringkali berselisih, mereka seringkali saling bertikai. Oleh karena banyak alasan, berbagai macam hal, sehingga membuat mereka pada akhirnya saling berselisih. Misalnya saja, karena alasan ekonomi, karena persoalan sosial, atau karena hal-hal teologi dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal itu yang seringkali mereka ributkan. Sehingga persekutuan mereka mulai goncang. Nah, bacaan kita saat ini, saudara, merupakan akhir surat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan disitulah Paulus menyertakan nasihat bagi jemaat yang ada di Korintus. Ada 4 nasihat yang bersama kita juga akan renungkan. Yang pertama adalah bersukacitalah. Atau bahasa yang kita kenal juga adalah bergembiralah, bahasa sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah panjenengan bersukacita pada saat ini? Apakah penting bersukacita bagi kehidupan orang percaya? Ya, orang yang dapat bersukacita adalah orang yang dapat melihat kehidupannya dan segala sesuatu yang terjadi yang dihadapinya itu dengan positif. Melihat bahwa apa yang saya miliki, melihat kepada apa yang diberikan Tuhan kepada saya, melihat bahwa kira-kira apa yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa ini. Mereka tidak memikirkan apa yang bukan milik saya dan apa yang tidak Tuhan berikan bagi saya. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang bisa membuat seseorang pada akhirnya mengalami sukacita. Saudaraku, panjenengan pernah mendengar hormon oksitosin? Nggih. Hormon ini diproduksi oleh tubuh manusia dan hormon ini kita bisa merasakan kebahagiaan. Kalau kita bahagia, maka hormon ini akan ada di dalam diri kita. Tentu banyak manfaat yang ada. Misalnya saja, kalau misalnya ada di antara ibu-ibu di sini yang sedang menyusui. Ketika panjenengan bahagia oleh banyak hal yang panjenengan
alami dalam kehidupan panjenengan, maka akan muncullah yang namanya hormon oksitosin itu. Dan hormon oksitosin ini akan memberi kelancaran bagi air susu ibu. Basa Jawane bancar. Atau yang lain, misalnya ketika seorang ibu mengandung, biasanya seorang ibu mengandung itu ada waktu mereka menjadi galau, tiba-tiba menangis sendiri dan seterusnya. Nah, ketika seorang ibu itu bisa merasakan kebahagiaan, maka hormon itu ada dalam dirinya dan membuat anak ini aktif di dalam perut. Dan itu juga akan mempermudah dalam persalinan. Nah, tentu bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Dalam artikel yang pernah saya baca, salah satu hormon, yaitu hormon oksitosin ini, dia bisa menguatkan imun tubuh. Jadi karena rasa gembira muncullah hormon ini, dia bisa memberikan imun tubuh yang baik bagi kita. Bahkan para ilmuwan juga menyebutkan bahwa ketika seseorang itu stres, tidak gembira, tidak bersuka cita, maka justru yang terjadi bukan imun yang semakin baik, tetapi pada akhirnya seseorang malah gampang sakit. Nah, oleh sebab itu saudara, bersuka cita, bergembira bagi kita orang yang percaya adalah menjadi bagian yang penting. Demikian juga di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22 di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati kita yang bergembira. Bagaimana? Pertanyaannya, ketika sesuatu itu tidak ideal, situasi yang kita hadapi itu tidak ideal, maka masihkah kita menjadi bergembira, bersuka cita hati kita? Bukankah sulit untuk menjadi bersuka cita ketika situasi itu tidak ideal? Saudara, bisa jadi iya, tapi itu tidak mutlak. Artinya, jika tetap dapat melihat ada kebaikan di balik peristiwa yang tidak ideal bagi kita itu, maka kita masih bisa merasakan sukacita di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kembali kepada diri kita di dalam mengolah kehidupan kita, mengolah setiap peristiwa yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini panggilan yang pertama, untuk bersuka cita, bergembira. Panggilan yang diberikan kepada kita yang kedua adalah berusaha menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata sempurna di sini bisa diartikan dipulihkan. Memang kita lemah, memang kita terbatas, tetapi semua itu tidak membuat kita hanya stagnan di situ saja. Tidak ada pergerakan maju, tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diajak di dalam kelemahan, kita dipulihkan menjadi lebih sempurna. Di dalam keterbatasan, kita dipulihkan. Firman Tuhan ini mengajak kepada kita, siapapun kita, entah kita muda ataupun sudah tua, kita laki-laki, perempuan, apapun pekerjaan kita diajak untuk senantiasa berusaha menjadi sempurna, seperti halnya yang kita teladani di dalam Yesus Kristus. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang menjadi panggilan kita adalah sehati, sepikir. Kira-kira gampang tidak Bapak Ibu sehati, sepikir
Apalagi terdiri dari begitu banyak orang dengan berbagai macam latar belakangnya. Tentu bukan hal yang mudah. Sebab seringkali ya tidak sejalan, tidak sepikir, tidak sehati. Di dalam lingkup keluarga saja misalnya, punya cara memandang yang berbeda-beda akan sesuatu hal. Dan ketika itu dipermasalahkan, maka muncullah yang namanya pertengkaran. Oleh sebab itu, saudara, Paulus mengingatkan lewat nasihatnya, supaya sehati sepikirlah. Bagaimana cara supaya kita bisa sehati sepikir? Tentu butuh yang namanya kerendahan hati. Sikap mau mendengar. Sehingga pada akhirnya boleh ada sehati dan sepikir. Ini perlu terus kita perjuangkan dalam kehidupan bersama. Yang berikutnya, panggilan yang keempat adalah hiduplah damai. Hiduplah damai, hiduplah rukun. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kedamaian itu tidak ditentukan pada sebanyak apa barang yang panjenengan miliki. Tetapi kedamaian itu dirasakan manakala hati dan pikiran panjenengan melekat pada Sang Kristus. Orang-orang yang melekat pada Kristus, hati dan pikirannya, pastilah orang-orang yang cinta damai. Saudaraku, jika keempat nasihat Paulus ini dapat diperjuangkan dalam kehidupan kita, menurut Paulus bisa dipastikan orang ini akan dapat merasakan penyertaan Allah yang adalah sumber kasih dan sumber damai. Ketika kita dapat merasakan penyertaan Tuhan, pastilah juga kita dapat mensyukuri segala sesuatu keadaan yang kita alami. Inilah yang kita hayati dalam unduh-unduh yang kedua di tahun 2020 ini, di masa pandemi ini. Kita diajak untuk terus dapat merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan kita pada akhirnya akan dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, terlebih hati yang bersyukur. Selamat Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kami, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam persembahan, kami mengingatkan bahwa di minggu hari ini adalah hari raya persembahan atau undu-undu. Oleh karena itu persembahan ada dua, terkhusus untuk amplop, jadi persembahan minggu dan persembahan amplop unduh-unduh. Itu yang pertama. Yang kedua, lelang kita akan dimulai pada pukul 9.00 sampai 12.00 untuk parsel yang pertama, dan yang kedua, untuk parsel yang kedua dimulai pada pukul 12.00 sampai 15.00. Jadi jangan sampai ketinggalan atau kelewatan. Panjenengan bisa melihat atau mirsani di grup forum GKJW Jemaat Mojosari Rejo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita buka Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kidung jemaat nomor 208 bait yang pertama saja, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari anak sampai dengan remaja dan juga para pamong. Kami KPAF GKJW Mojosari Rejo mengucapkan Selamat merayakan undur-undur Tuhan Yesus memberkati.
Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menghadap di hadirat Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami dapat merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh yang kedua di tahun 2020 saat ini. Terima kasih, firman Tuhan telah menerangi kami, mengingatkan kami, untuk kami dapat senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Tolonglah kami agar senantiasa dimampukan untuk menjalani kehidupan kami, serta selalu meyakini bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kami. Sempurnakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat GKJW Mojosari Rejo yang pada saat ini melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dan keluarga. Anugerahkanlah kesehatan bagi setiap kami, damai sejahtera dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Kami juga berdoa untuk para adiyuswa yang harus melakukan ibadah di rumah masing-masing. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, di dalam setiap penyesuaian dengan keadaan pandemi COVID saat ini, kami berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan yang baik bagi para adiyuswa. Kami boleh tetap memiliki semangat di dalam mengikut Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami. Kami senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa bersama para adiyuswa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk warga kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menjamahnya, sehingga mereka dengan pertolongan kuasa Tuhan, hari demi hari kesehatannya boleh membaik dan boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami menyerahkan setiap keberadaan keluarga kami hanya di dalam kasih Tuhan. Pada saat ini, di tengah gereja kami merayakan sukacita Hari Raya Persembahan. Setiap kami yang sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan natura ataupun celengan, persembahan syukur melalui amplop, dan juga persembahan yang lain. Demikian juga persembahan minggu pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati kehidupan saudara-saudara kami. Terlebih juga mereka yang terlibat di dalam basar ataupun lelang yang dilakukan pada saat ini. Biarlah kami senantiasa menghayati bahwa kehidupan kami senantiasa dipelihara Tuhan.
dan setiap persembahan yang kami haturkan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan. Memang tidak sebanding ya Tuhan dengan banyaknya berkat dan anugerah yang kami terima. Tetapi biarlah Tuhan senantiasa berkenan menerimanya di dalam setiap persembahan yang kami berikan dengan kerelaan hati dan kesungguhan hati. Berkatilah ya Tuhan setiap persembahan ini, agar nama Tuhan saja yang senantiasa dimuliakan di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kami juga menyerahkan para bendahara yang nantinya juga akan menghitung persembahan, dan juga warga kami jemaat yang akan menghitung persembahan. Kiranya Tuhan yang senantiasa beserta dengan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesukacitaan di dalam setiap pelayanan yang diambilnya. Demikian juga kami menyerahkan bendahara yang akan mengelola persembahan ini. Anugerahkanlah hikmat di dalam setiap kehidupan mereka, agar yang dilakukannya adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap panitia yang sudah berjerih lelah di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Kiranya Tuhan berikan kesukacitaan, damai sejahtera dalam hidup mereka, dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan para panitia unduh-unduh hanya di dalam tangan kasih Tuhan yang pula senantiasa memelihara kehidupan mereka tiada henti. Kami juga menyerahkan persembahan pujian dari anak sampai dengan remaja dengan para pamong. Kiranya persembahan pujian yang dihaturkan di hadirat Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sekalipun situasi saat ini, tetapi anak-anak-Mu dan para pamong dengan penuh sukacita, mereka memberikan setiap pujian, nyanyian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati kehidupan pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami, para pamong kami, hanya di dalam nama Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami pada saat ini hendak mengakhiri peribadahan kami, dan kami nantinya juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun di sepanjang perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Selalu ajarilah kami untuk hidup di dalam rasa syukur kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang mengajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Kami undang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan untuk berdiri. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan peribadahan kita dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa kita dapat bersyukur dalam segala keadaan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, dan kesukacitaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kehidupan saudara. NKB 196 baitnya yang pertama, Ku beroleh berkat, kita akan nyanyikan. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau cara beban, ada damai sejahtera makan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Dan saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.